Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku adalah Super Fruit. Nah, sebelum kalian ibadah, ada baiknya kalian harus mengikuti paduan-paduan berikut ini. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau ibadah lagi. Semuanya bersukacita kan? Yang bersukacita katakan amin. Amin. Wah, hari ini sebelum kita mau nyanyi lebih banyak lagi, kita mau nyanyi dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut. Lagu apa itu? Satu, jumlah hidung dan mulutku, musik. Mari kita bersama-sama bergoyang dulu. Udah siap kan adik-adik? Kalau udah siap, kita mau katakan satu. Angkat tangannya. Satu. Satu jumlah hidung dan mulutku. Kalau yang dua, dua. Telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga. Hitamnya rambutku, ini ordemen. Semuanya untuk memujiku. Sekali lagi coba katakan satu. Satu. Satu jumlah hidung dan mulutku. Kalau yang dua, dua. Telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga. Hitamnya rambutku, ini ordemen. Semuanya untuk memujiku. Angkat tangannya. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji. Coba dengan tangan katakan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Katakan dengan mulut. Dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulut. Dengan mulutku memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau melompat untuk Tuhan. Bahkan kita mau menari buat Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin. Musik. Yang di rumah sama-sama tepuk tangan ya. Katakan sama-sama. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my heart. From the top of my head, way down to my toes,
Yesus 1 kali. Yesus. Kita teriakan Yesus 2 kali. Yesus. Yesus. Yang terakhir, yang semangat ya, kita teriakan Yesus 3 kali. Yesus. 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 Katakan huhu. Tentang buat Tuhan kita. Siap ya? Kita mau katakan everybody. Siap ya? Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is mine. everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus. Lagi katakan everybody everywhere, raise your hands up in the air and say everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Katakan woohoo. Yuk adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi, dan sebentar lagi juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama Tuhan, kita mau mengalami Tuhan setiap hari. Karena kita percaya lewat pengenalan akan Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Amin. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hands, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan bahwa setiap hari Tuhan perbaharui hidup kami Tuhan. Setiap hari Tuhan ajarin kami Tuhan. Dari masa kecil kami Tuhan. Adik-adik bisa ikutin gerakan kakak-kakak di tempat ini. Amin. Kita ulangi dari awal. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Katakan day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Dari awal sambil kita bangkit berdiri, katakan amin. I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand,
buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bang Yesus. Setiap hari Tuhan kami mau mengenal Engkau Tuhan. Setiap hari Tuhan kami mau melayani Engkau Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan kami mau melakukan sesuatu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarin kami Tuhan dengan bahasa yang sederhana Tuhan, yang dapat kami mengerti Tuhan. Biar hidup kami Tuhan berubah dan menjadi berkat buat banyak orang. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan Kak Tohab. Pasti kalian sudah gak sabar kan dengar firman Tuhan hari ini. Nah, kakak mau nanya nih, kalian masih ingat gak cerita Kak Dian yang minggu lalu? Bagaimana Tuhan menolong Daniel di Goa Singa? Wah, luar biasa ya. Hari ini kakak juga punya cerita yang tidak kalah seru dengan ceritanya Kak Dian yang minggu lalu. Sekarang adik-adik duduk yang bagus. Kakak mau bercerita. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang 3 orang anak SMA. Hah? 3 orang anak SMA? Seperti ini, Kak? Oh, bukan seperti ini. Anak SMA yang Kak Toha maksud adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ceritanya kakak ambil dari Daniel 3, adik-adik. Nah, waktu itu adik-adik ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Coba adik-adik yang di rumah bilang sama-sama, Nebukadnezar. Namanya agak susah ya. Ya memang itu nama orang sana, namanya rada-rada susah. Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang berkuasa di wilayah Babel, adik-adik. Tapi dia adalah orang yang berkuasa di banyak tempat, adik-adik. Termasuk pada waktu itu dia juga menjajah orang Israel. Jadi kekuasaannya luar biasa besar, adik-adik. Nah, suatu kali Raja Nebukadnezar mau membuat suatu patung yang sangat besar, adik-adik. Patungnya itu terbuat dari emas. Wah, tingginya kira-kira hampir 30 meter. Coba adik-adik lihat ke atas, 30 meter seberapa ya? Tinggi banget, adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktu patung emasnya itu sudah selesai, adik-adik, maka Raja Nebukadnezar mengumpulkan semua rakyat dari ujung-ujung daerahnya. Semua pejabatnya dipanggil, adik-adik, mulai daripada para gubernur, para bupati, semua pemimpin-pemimpin dipanggil untuk melihat peresmian daripada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, adik-adik. Dan pada waktu itu semua orang sudah berdiri di depan atau di hadapan daripada patung yang besar, yang megah, yang luar biasa yang dibuat oleh Nebukadnezar. Nah, apa yang terjadi? Lalu seorang prajurit membacakan pengumuman. Pengumumannya seperti ini ya. Perhatian, perhatian. Kalian semua rakyat yang ada di sini, mulai daripada para pemimpin, para wakil raja, para bupati, dan semua orang besar atau kecil, pada waktu kalian mendengar bunyi sangkakala, bunyi seruling, bunyi gambus, dan bunyi-bunyi yang lain, kalian harus langsung sujud menyembah kepada patung dewa buatan Raja Nebukadnezar. Barang siapa yang tidak mau sujud menyembah kepada patung ini, maka saat itu juga mereka akan dibuang, dicampakkan ke
perapian yang menyala-nyala, biar mereka menerima hukuman. Mengerti? Nah, adik-adik, semua orang yang mendengar pengumuman itu mereka takut. Dan benar, pada waktu itu sangkakala dibunyikan. Kira-kira gini ya bunyinya ya. Lalu musik-musik yang lain juga dibunyikan. Ada trompet, ada gambus, ada musik-musik yang lain. Lalu semua orang menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Pejabat maupun rakyat jelata, semua orang menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Tapi bentar. Ada yang aneh nih. Kok ada 3 orang yang tidak mau sujud kepada patung ini ya? Bukannya sudah dikasih tahu kalau ada orang yang tidak sujud menyembah, dia akan dimasukkan ke dalam perapian. Wah, waktu dilihat ternyata itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung itu, adik-adik. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil menghadap raja. Lalu di hadapan raja mereka berdiri. Lalu Raja Nebukadnezar bertanya kepada mereka, apakah benar kalian tidak mau menyembah patung buatanku? Sekarang sekali lagi aku berikan kalian kesempatan. Pada waktu kalian mendengar bunyi sangkakala, bunyi seruling, bunyi-bunyian yang lain-lain, kalian harus sujud menyembah kepada patung buatanku. Mengerti? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Tuanku Raja, kami tidak boleh menyembah kepada patung buatan Tuanku. Kami percaya kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari dapur perapian. Dia akan menyelamatkan kami. Tapi kalaupun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami, maka kami tidak akan menyembah kepada patung buatan Tuanku Raja. Wah, adik-adik mendengar perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar menjadi marah besar, adik-adik. Dia menjadi berang, adik-adik. Lalu diperintahkan, cepat campakkan orang-orang ini ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan nyalakan 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu mereka dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala? Lalu semua orang melihat, rasain lu sih nggak taat kepada raja. Nah, tapi sambil ngomong seperti itu, mereka juga lihat, adik-adik, loh, sekarang kok ada 4 orang di dalam sana, dan mereka bisa bebas berjalan ke kiri, ke kanan, dan baju mereka, adik-adik, tidak ada satupun yang terbakar, adik-adik, dan mereka tetap hidup di sana. Lalu Raja Nebukadnezar juga lihat, loh, kan tadi kita mencampakkan cuma 3 orang, sekarang ada 4 orang. Siapa ya yang 1 orang lagi di dalam api itu? Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Wah, adik-adik, ternyata Tuhan sendiri turun menolong, menguatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan waktu Raja Nebukadnezar melihat bahwa mereka tidak apa-apa di dalam api itu, lalu Raja Nebukadnezar memanggil, "Hei, hamba Allah yang maha tinggi, sekarang kalian keluarlah." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian itu, adik-adik. Dan lihat, baju mereka masih utuh, jubah mereka masih utuh,
Rambutnya pun masih utuh, tidak ada yang kebakar. Padahal apinya itu luar biasa panas loh adik-adik. Keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka gak robek. Gak ada bau hangus. Adik-adik, kita melihat sekali lagi Tuhan Yesus melindungi, menolong anak-anak yang sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik yang di rumah, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, dari cerita ini kita melihat Tuhan mengajar kita tentang pelajaran rohani yang sangat penting, yaitu perhatikan baik-baik ya, bahwa Tuhan itu benar-benar ada, bahwa Tuhan itu benar-benar hidup walaupun kita tidak bisa melihatnya. Nah adik-adik, walaupun masih kecil, kakak ngomong kepada kalian ya, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Orang tua yang mendengarkan juga perhatikan baik-baik, bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Dia benar-benar hidup. Dia menyertai setiap anak-anaknya. Kita harus percaya kepada Tuhan walaupun kita belum melihat pertolongannya. Kita harus terus setia beribadah, setia mengikut Tuhan walaupun doa-doa kita belum dijawab. Adik-adik dengar, walaupun hari-hari ini kita masih beribadah di rumah, kita masih belajar di rumah, kita masih bermain di rumah, walaupun mungkin orang tua kita belum punya uang untuk beli mainan, untuk beli makanan yang enak dan seterusnya, kita harus bilang begini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan Yesus itu baik. Yang ngerti katakan amin. Adik-adik sekali lagi kakak bilang ya, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego punya prinsip seperti ini. Walaupun Tuhan tidak menolong kami ataupun belum menolong kami, tetapi kami hanya boleh menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kakak mau berdoa untuk adik-adik sekalian. Duduk yang manis lagi adik-adik, duduk yang bagus. Kakak mau ngomong suatu hal yang penting. Kakak mau tanya di sini, siapa kalian yang ada di rumah, baik anak-anak maupun orang tua, maupun yang mendampingi anak-anak, mau berkata seperti ini, Tuhan, aku percaya Engkau ada dan Engkau hidup. Angkat tangannya. Yes. Dan siapa di sini yang mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, walaupun doa-doaku belum dijawab Tuhan, walaupun penyakit Oma belum sembuh, tetapi kami akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Angkat tangan. Yes. Sekarang tetap angkat tangan. Kak Tohab akan berdoa untuk adik-adik semua. Angkat tangan kepada Tuhan Yesus. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan walaupun mereka menghadapi kematian, tetapi mereka tidak mau menyembah kepada patung karena Tuhan tidak memperbolehkan kami untuk menyembah kepada apapun selain kepada Tuhan saja. Tuhan, hari ini kami berdoa, berikanlah kami iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, supaya walaupun kami banyak masalah di dunia ini, kami tetap setia, kami tetap mengikut Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adikku di rumah, berkati orang tua, berkati oma, opa, semuanya diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini, ayat hafalannya adalah dari Mazmur 24 ayat 8. Sekali lagi ya,
Mazmur 24 ayat 8. Bunyinya adalah, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Sekali lagi ya, Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Oke adik-adik, dihafalkan ayatnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Bagi teman-teman yang mau memberi, silakan memberi persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang waktunya baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jera penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudingi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau kalangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati melekat kepadaku, maka aku akan melukainya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ingat ya teman-teman, baca Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kalian sudah mengikuti ibadah dengan baik bukan? Pasti sudah dong, harus semangat deh gini. Nah hari ini kebetulan ada Superfruit di sini. Itu menandakan bahwa Superfruit ingin mengingatkan pada teman-teman sekalian, pada tanggal 1 Juli itu sebenarnya ditetapkan sebagai Hari Buah Sedunia. Nah pertama kali Hari Buah ini ditetapkan di kota Berlin. Tahu di kota Berlin di mana? Di Jerman dong. Jadi kenapa ditaruh seperti itu, dikasih hari buah? Karena kan buah itu memiliki manfaat yang luar biasa untuk tubuh kita loh adik-adik. Baik itu vitamin, antioksidan, mineral, serat, dan itu berguna untuk tubuh kita supaya kita tetap sehat ya kan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi buah dimanapun dan kapanpun. Sebisanya ya, jangan kebanyakan nanti sakit perut. Secukupnya aja itu penting. Oke teman-teman, karena sudah tahu asal usul dari Hari Buah Internasional, jadi kalian harus tahu kan kenapa kita harus makan buah. Oke. Jadi takarannya untuk makan buah teman-teman itu kira-kira 400 gram per hari.
dan per orang ya, jangan nanti 400 gram per hari per 5 orang, itu nggak adil. Kalau misalnya orang dewasa atau papa mama di rumah lebih banyak lebih bagus kok, tapi jangan kebanyakan nanti sedikit perut. Nah, oke. Jadi dari awal kan tadi Mr. Fruit sudah bilang kan bahwa buah itu kaya dengan vitamin, mineral, dan juga buat metabolisme buat tubuh kita. Metabolisme itu gunanya adalah untuk proses penyerapan makanan menjadi energi bagi tubuh kita supaya kita tetap strong. Contoh, vitamin C yang terkandung dalam buah jeruk bisa membentuk kolagen, sistem imun, dan juga penyerapan zat besi. Keren apalagi tuh zat besi. Antioksidan dari buah-buahan membantu menangkal zat-zat jahat. Jadi ada yang zat-zat jahat itu keluar semua. Jadi buah-buah itu membantu. Terutama aku akan membantu kalian untuk melakukan zat-zat jahat yang ada dalam tubuh kalian. Seperti radikal bebas yang menurunkan kondisi kesehatan kamu. Itu zat-zat jahat kan, bikin kamu sakit. Aku akan melawan mereka demi kamu, makanya banyak konsumsi buah. Oke. Sedangkan serat pada buah itu dapat memelihara kesehatan usus teman-teman sekalian. Wow, kurang keren apa lagi aku. Jadi kalian jangan malas-malas makan buah, biar kalian tetap strong, tetap sehat. Tenang, kalau kalian makan aku akan menjaga kalian dimanapun kalian berada dari zat-zat yang jahat. Nah, Super Fruit punya tantangan buat kalian. Apakah tantangannya? Kalian harus memvideokan kalian memakan buah beserta menjelaskan manfaat dari buah-buah seperti berikut. Hai teman-teman, sudahkah kalian makan buah hari ini? Tahukah kalian kalau buah jeruk mengandung vitamin C yang sangat banyak? Juga mengandung antioksidan. Apa sih antioksidan? Bermanfaat agar tubuh kita nggak mudah sakit, melawan infeksi dan flu. Nah, buah-buahnya boleh bermacam-macam. Contohnya seperti aku, stroberi, mungkin seperti temanku, anggur, mungkin seperti pisang. Pokoknya buah-buah yang kalian suka, oke? Jangan lupa tag Instagram @gmcc Little King. Oke. Aku tunggu loh. Super Fruit pamit dulu. Bye-bye. Semoga Tuhan memberkati selalu. Halo teman-teman, minggu lalu sudah dikasih tugas kan sama Kak ini sama Kak Tohab, yaitu mengupload nilai kalian ke Kak Tohab atau ke Kak ini yang nilainya rata-rata 90. Nah, hari ini adalah kita akan bacakan nama-nama yang berprestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Keina, yang kedua adalah Jordan Daniel, yang ketiga adalah Michael Mantik, yang keempat adalah Leticia, yang kelima ada Karen Starla, yang keenam ada Sienna, yang ketujuh ada Maximilian, yang kedelapan ada Kalista, yang kesembilan ada Jennifer, yang kesepuluh ada Jessica, yang ke-11 ada Evelyn, yang ke-12 ada Kirsty, dan yang ke-13 adalah Sherin Esther. Wah, keren sekali. Selamat ya buat teman-teman yang sudah mendapatkan reward dari Kak ini dan Kak Tohab mewakili dari kami Little Kings. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yuk adik-adik, kita tetap duduk dan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau berdoa, kita mau minta pengurapan daripada Tuhan untuk menjamah setiap adik-adik, biar hidup kita diperlengkapi oleh Tuhan dan dipakai secara luar biasa. Sebelumnya kita angkat pujian Come Holy Spirit. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar hidup kami Tuhan berjalan
sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Katakan, I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yuk adik-adik yang ada di rumah, letakkan tanganmu di dadamu dan tangan kananmu angkat di hadapan Tuhan. Kak Matias akan berdoa buat adik-adik dari tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang dahsyat Tuhan, pada hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan saat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar Tuhan yang urapi adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Urapi mereka Tuhan, biar dari masa kecil mereka Tuhan, hidup mereka hidup yang mengenal Tuhan. Hidup mereka Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Hidup mereka hidup yang sesuai dengan jalannya Tuhan. Biar hidup mereka Tuhan, tidak ada yang menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Biar hidup mereka Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Pakai adik-adik yang ada di rumah Tuhan, biar masa depan mereka Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan, pakai tangan mereka, pakai mulut mereka Tuhan. Biar hidup mereka Tuhan, banyak orang-orang Tuhan yang mengenal dan percaya sama Tuhan. Biar adik-adik yang di rumah Tuhan tetap memiliki iman yang teguh Tuhan. Biar tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, juru selamat yang layak kami sembah dan yang layak kami puji Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan, buat setiap orang tua yang ada di rumah Tuhan. Engkau pimpin mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan dalam mendidik anak-anaknya Tuhan. Biar saat mereka mendidik anak-anaknya Tuhan, sesuai dengan ketetapan jalan-jalannya Tuhan. Aku serahkan Tuhan kehidupan adik-adik yang sekolah minggu Tuhan, semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biar Tuhan kehendak-Mu saja Tuhan terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sekarang angkat tangan kalian dan kita siap menerima berkat dari Tuhan Yesus.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik semuanya, angkat tanganmu di rumah dan juga orang tua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.